أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة سنة لعيد الأضحى جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد Rasulullah. Sekedar menyegarkan ingatan, kita takbir 7 kali. Di sela-sela takbir kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pada rakaat kedua takbir 5 kali sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu 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 Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lahwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun. Ulaika humul warisuna alladzina yarisuna al-firdaus. Alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Allahu
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un 'alim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, mustami'in mustami'at, wabil khusus kepada seluruh para salikin, salikah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah di pagi hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga di pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga di pagi hari ini kita sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di pagi hari ini kita semua bersama-sama duduk bersimpuh hanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersimpuh hanya untuk mencari ridha Allah. Kita duduk bersimpuh hanya ingin mendapatkan cinta kasih Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan cinta kasihnya kepada kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini seluruh umat Islam bersama-sama untuk melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Setelah saudara-saudara kita tentunya diam, berdoa, bertasyahud terhadap Allah Subhanahu wa taala, bertalbiyah, yakni di Makkahul Mukarramah, teristimewa pada tanggal 9 Zulhijjahnya di Arafah. Semua itu hanya ingin mendapatkan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada cinta yang paling istimewa, tidak ada cinta yang paling sempurna kecuali cinta Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita telusuri di sini, yang harus kita tengarai di sini, yang harus kita cermati di sini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan cintanya itu akan turun kepada orang-orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan utama bagi kita. Karena innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya beliau, dia selalu dan selalu mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Hanya berserah diri kepadanya. Persoalannya ialah benarkah kita semua sudah berserah diri kepada Allah sepenuhnya? Karena berserah diri itu bertingkat-tingkat. Tawakal itu bertingkat-tingkat. Ada tawakalnya, berserah dirinya seperti kondisi keadaannya. Seorang bawahan, seorang karyawan, seorang kacung, seorang anak buah terhadap atasan, itu berserah diri, oke, disebut berserah diri. Tetapi di situ ada pamrih, baik pamrih dalam arti sesuatu untuk dirinya maupun kepentingannya. Ini adalah juga disebut tawakal, berserah diri. Ini perumpamaan, dan perumpamaan tamsil iktibar ini kebanyakan orang awam menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada pamrih-pamrih tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ibadahnya pun ada pamrih.
Sholat malamnya ada pamrih. Apa saja yang ia lakukan untuk Allah, walaupun ia menyatakan hanya untuk Allah, tapi tetap ada pamrih. Tak ubahnya seperti bawahan terhadap atasan, anak buah terhadap bosnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tingkatan yang kedua, yang seyogianya, yang seharusnya ada sifat ini pada seorang salikin, ada pada para orang-orang torikin. Tentunya ialah sifat-sifat yang disebut mutawasyid, pertengahan. Orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala layaknya seorang anak berserah diri kepada kedua orang tuanya. Semua itu dilakukan hanya ingin mencuri perhatian atau menarik perhatian, simpatik, cinta kasih dari kedua orang tuanya. Dan ini layaknya seorang salikin, dan ini layaknya para torikin, yaitu kalian semua anak-anak ruhaniaku semuanya. Seyogianya ambil tawakalnya itu adalah berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala pada posisi mutawasyid, yaitu pertengahan, di mana tidak ada yang dicari dari Allah kecuali mencuri perhatian Allah, kecuali ingin mendapatkan cinta kasih Allah, karena memang cinta kasih yang hakiki hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya kita harus sadar penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu karena cinta dan suka ingin dikenal. Ini sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi, kuntu kanzan mufian fa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqa fa biya'rifuni. Sesungguhnya aku perbendaharaan yang tersembunyi, karena aku ingin dikenal, karena aku suka, karena aku sangat mencintai, maka aku ciptakan makhluk yang namanya manusia khususnya, maka manusia itu denganku ia mengenal aku. Dengan kata lain, bahwasanya Allah tujuannya menciptakan manusia ialah untuk mengenal dirinya. Maka manusia kewajiban utamanya, target utamanya, misi hidup utamanya ialah mengenal Sang Pencipta atau mengenal Tuhannya. Manusia yang hidup di dunia sampai meninggalnya tidak mengenal Tuhannya, maka kal an'am, mereka seperti binatang, mereka adalah matinya sia-sia, mereka disebut matinya juga disebut mati jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa sebabnya orang-orang semacam itu? Ini kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah menyatakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Aku jadikan untukmu pendengaran, penglihatan, hati atau akal, semua aku berikan kepadamu. Dengan demikian mudah-mudahan kamu golongan orang-orang yang bersyukur. Dengan kata lain, rasa syukur itu harus ditumbuhkan dalam diri kita, baik syukur dalam arti yang hakiki yang ada di dalam diri, atau syukur dalam arti yang di luar diri. Yang dimaksudlah syukur secara ritual, syukur secara sakral, syukur secara pengabdian, atau syukur secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ini harus diketahui, ini harus difahami oleh setiap orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di antara kalian tidak ada rasa syukur kepadanya, maka sama saja kalian semua masuk golongan orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah, ulaika kal an'am.
Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terlepas dari semua itu. Amin ya rabbal alamin. Allah selalu menyatakan manusia itu seperti binatang, kal hayawan, kal hayawan, kal hayawan. Seperti binatang karena memang di dalam diri kita ada sifat binatang. Jiwa kita adalah berpotensi punya penyakit binatang atau tumbuh binatang atau disebut pula sebagai yang dijelaskan dalam Al-Quran, yakni ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Kalau Imam Ghazali menyatakan sabo'ya dan bahimia, yakni binatang buas dan juga binatang ternak. Oleh karenanya disebut pula oleh para penyair, oleh orang-orang sastrawan, oleh orang-orang ahli tasawuf pun menyatakan bahwasanya manusia itu adalah hayawanun natik, binatang yang disebut cerdas, binatang yang berakal, binatang yang berpikiran canggih atau cerdas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, jika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas Allah menyatakan sangat amat terang di dalam Al-Qur'an yang menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya aku penuhi neraka jahanam yang kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Yang pertama ialah dia dikasih hati, dikasih akal, tidak untuk memperhatikan segala kenikmatan-kenikmatan Allah, anugerah Allah, warid Allah yang sampai kepada kita semua. Baik dalam arti sehat, dalam arti cerdas, dalam arti rezeki yang berlimpah, berbagai macam fasilitas telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masuk golongan orang yang bersyukur atau tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka dikasih mata tidak untuk melihat kebesaran Allah yang terhampar di alam semesta ini, yang bisa dijadikan sebagai hikmah, yang bisa dijadikan sebagai guru kita, sebagai analisa, sebagai perantara untuk menjernihkan segala bentuk kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Seperti kita bisa melihat orang jahat, tentunya kita akan kembali ke dalam diri kita. Semoga kita bukan golongan seperti mereka. Kita melihat orang-orang yang soleh, tentu saja kita berdoa semoga kita seperti ia. Itulah doa di akhir ayat dalam surat Al-Fatihah yang menyatakan sangat jelas di sana, ialah mendapatkan nikmat orang-orang yang soleh, jangan seperti orang-orang yang zolim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu, jika kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini, disebut kufur. Bahkan Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, aku kasih kembali, bahkan aku lebihkan, bahkan aku tingkatkan. Namun jika ingkar dengan nikmatku, inna adzabil syadid, ingat azabku itu sangat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, walahum adzanun la yasma'uni biha. Dikasih telinga tidak untuk mendengarkan firman Allah, tidak untuk mendengarkan hadis Rasul, tidak untuk mendengarkan fatwa mursyidnya, tidak untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang tua atau orang-orang yang lebih tua. Ini tanda-tanda orang yang keras hatinya, orang yang sudah mati hatinya, orang yang telinganya ditutup, pendengarannya ditutup oleh syaitan dan iblis. Maka orang-orang semacam ini yang tidak mau mendengarkan firman Allah, hadis Rasul, fatwa-fatwa mursyid, para alim ulama warasatul anbiya,
semua ini disebutkan 3 hal yang ada pada diri manusia, ialah ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat lagi, lebih rendah lagi dari binatang, wa ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya, karena di dalam diri kita ada sifat binatang, di dalam diri kita ada potensi kebinatangan yang disebut binatang ternak maupun binatang buas. Ada sifat-sifat itu. Oleh karena itu pula lah Allah meletakkan, menurunkan, menganjurkan yang disebut ibadah nusuk. Apa itu ibadah nusuk? Ibadah nusuk salah satu contohnya ialah kurban. Di bulan Hajj, kurban setelah kita lakukan Idul Adha, contohnya kurban di hari-hari tasyrik. Ini adalah salah satu solusi di mana kita menundukkan, di mana kita menyembelih, di mana kita menghancurkan nafsu binatang kita. Maka barang siapa yang berkurban, kemudian dipotong oleh orang-orang yang arif, dipotong oleh orang-orang yang tahu, dipotong oleh orang-orang yang benar, dipotong oleh orang-orang yang bagus, orang-orang yang faham, orang-orang yang mengerti, maka bersyukurlah dan terus bersyukur, karena hakikatnya ialah yang dipotong nafsu yang ada pada dirinya, ialah nafsu binatangnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi niatkan kalian dalam takarrub, dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam mempersembahkan kepada Allah. Ini adalah sebagai nikmat dari Allah, dan kembali kepada Allah, dan semua untuk Allah, dan hanya kita mendapatkan atau mengharapkan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Serahkan sepenuhnya kurban kita. Dan tak ada istilah kita sudah berkurban tahun lalu. Di mana ada kesempatan, di mana ada kelebihan, di mana di situ Allah memberikan keberkahan, maka syukuri kita dengan cara melampiaskan, dengan cara melebihkan, dengan cara mempersembahkan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ialah kurban. Kurban yang hakiki ialah memotong diri kita sendiri, yaitu nafsu kita maksudnya. Ini yang dikehendaki, mutu anfusakum qabla an tamut, itu dalam hadis. Matikan dirimu, matikan nafsumu, sembelih nafsumu, yakni nafsu binatang kita, sebelum kita mati, sebelum kita dihisab, sebelum kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Memang nafsu kita ada yang perlu dikendalikan dan ada perlu yang dibunuh. Kalau sudah berbicara nafsu-nafsu yang sangat ekstrim, seperti nafsu lawamah, nafsu setan, nafsu iblis, itu tidak ada toleransi kecuali adalah dibunuh. Kalau mungkin nafsu adalah kaitannya dengan amaro, memelihara tentang diri kita, memelihara tentang jasmani kita, yang disebut nafsu binatang bahimia, sabuia, tentu saja yang buas kita bunuh. Tetapi yang sifatnya adalah ternak, artinya untuk memelihara diri kita, hanya cukup dikendalikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama berkurban hanya untuk Allah, hanya untuk Allah, dari Allah, untuk Allah. Sebagaimana doa dalam kurban pun, Allahumma hadihi minka, ya Allah ini anugerah dari Engkau, ini nikmat dari Engkau, wa ilaika, dan aku kembalikan kepada Engkau ya Allah, fataqabbal minni, maka ya Allah terimalah persembahan kami, persembahanku ya Allah, ya Karim, yang maha mulia, yang dimuliakan dan memuliakan hamba-hambanya. Semoga semua ibadah kita masuk golongan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tammimna bil iman wa tammimna bil islam
wa tammimna bit tauhid, wa tammimna bil ma'rifah, wa tammimna bil i'tiqad, wa tammimna bil istiqamah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahimu ya wadud, ahnina bihalalikan haramik wa bi ta'atikan masyatik wa bi fadlika amman siwak, akfina bi ilmika wa bi amali syariatika wa tariqatika wal haqiqatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.